Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan mengenai H2SO4 atau asam sulfat yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nabila Safila, dan dua anggota saya itu ada Lia Mulia dan Dia Pramawardani. Jadi pertama tuh pengenalan mengenai asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam anorganik yang bisa diproduksi secara massal dan dalam kapasitas besar. Pada umumnya, di setiap pabrik memiliki unit pabrik pengolahan asam sulfat agar mengurangi biaya pembelian bahan baku. Asam sulfat juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan garam-garam sulfat dan untuk sulfonasi. Tetapi asam sulfat itu lebih sering dipakai terutama karena merupakan asam anorganik yang kuat dan murah. Asam sulfat juga mempunyai banyak kegunaan, seperti sebagai reaksi kimia dalam beberapa proses pembuatan seperti baja, biji besi, pupuk, dan lain sebagainya. Asam sulfat juga merupakan asam mineral yang sangat kuat, di mana asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4 dan memiliki massa molar 98,08 gram per mol. Asam sulfat berpenampilan seperti cairan higroskopis, berminyak, tak berwarna, dan tak berbau. Asam sulfat memiliki titik lebur 10 derajat Celcius serta titik didih sebesar 337 derajat Celcius. Asam ini itu bersifat korosif dan murni yang tidak diencerkan, tidak dapat ditemukan secara alami di bumi oleh karena sifatnya yang higroskopis. Tetapi asam sulfat merupakan komponen utama hujan asam. Asam sulfat terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfida, misalnya besi sulfida. Air yang dihasilkan dari oksidasi ini sangat asam dan disebut sebagai air asam tambang. Air asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada dalam biji sulfida yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Selanjutnya ada macam-macam proses pembuatan asam sulfat. Selanjutnya yaitu macam-macam proses pembuatan asam sulfat. Yang pertama, proses kontak. Salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri dengan produk yang cukup besar adalah dengan proses kontak. Prinsip proses kontak adalah reaksi oksidasi gas SO2 dengan oksigen dari udara dengan memakai katalis padat dilanjutkan dengan absorpsi gas SO3 yang dihasilkan untuk membentuk asam sulfat. Reaksi utamanya yaitu S tambah O2 menghasilkan SO2, yang kedua SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. PT merupakan katalis yang mula-mula dipakai karena katalis ini aktif pada suhu di atas 400 derajat Celcius. Reaksinya merupakan reaksi keseimbangan dan ekotherm sehingga digunakan sejumlah konverter adiakat yang dipasang secara seri dan dipasang pendingin di antara masing-masing konverter untuk mendapatkan konversi sampai 95%. Konversi reaksi harus tinggi karena SO2 yang tak bereaksi menimbulkan polusi udara. Proses kontak ini terbagi dua. Yang pertama, proses kontak dengan absorpsi tunggal. Bila menggunakan bahan baku seperti biji sulfida, asam bekas pakai atau lumpur asam, diperlukan pemurnian gas yang cukup ekstensif. Kalor yang dilepaskan pada waktu reaksi katalitik dimanfaatkan untuk memanaskan gas SO2 di dalam penukar kalor sebelum masuk konversi katalitik. Kalor yang keluar dalam pemanggangan biji atau dalam pembakaran asam bekas biasanya dipulihkan dalam bentuk uap bertekanan rendah. Bahan yang digunakan pada proses ini adalah belerang dan melalui proses berikut. Yang pertama, belerang dibakar di udara sehingga bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas belerang dioksida. Yang kedua, belerang dioksida direaksikan dengan oksigen dan dihasilkan belerang trioksida.
Reaksi ini berlangsung lambat, maka dipercepat dengan katalis vanadium pentaoksida pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. Yang ketiga, SO3 yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat. Berikut adalah diagram alir proses kontak absorpsi tunggal. Yang kedua yaitu proses kontak dengan absorpsi ganda. Proses diganti, Mbak. Udah, ini udah ganda. Ya, proses kontak dengan absorpsi ganda. Proses kontak kemudian mengalami modifikasi secara berangsur-angsur dan menggunakan absorpsi ganda, sehingga lebih tinggi emisi SO2 yang belum terkonversi dari cerobong asap berkurang. Dalam konfigurasi aliran ini, gas yang keluar dari menara absorpsi pertama dipanaskan lagi melalui pertukaran kalor dengan gas konverter bawah dan masuk kembali dalam tahap akhir konverter itu. Oleh karena itu, kadar sulfur trioksidanya rendah. Reaksinya SO2 tambah setengah O2 menghasilkan SO4. Reaksi dapat berlangsung lebih jauh pada arah yang dikehendaki, dan pemulihan dapat lebih tinggi dan mencapai 99,7%. Selanjutnya, berikut adalah diagram alir asam sulfat dengan menggunakan absorpsi ganda. Yang kedua yaitu proses bilik timbal. Proses bilik timbal yang dikembangkan pada pertengahan kedua abad ke-18 membakar sulfur dalam bejana tanah liat. Sejumlah kecil SO3 yang dihasilkan diembunkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat asam sulfat. Suatu penemuan yang tak sengaja mengungkapkan bahwa penambahan natrium nitrat dan kalium nitrat meningkatkan rendemen SO3. Garam-garam ini terurai untuk menghasilkan nitrogen dioksida yang bereaksi dengan SO2 dan menghasilkan SO3. Pada tahun 1736, Joshua mengambil langkah penting berikutnya dengan mengganti bejana tanah liat tempat sulfur dibakar dengan botol kaca besar yang disusun berseri untuk mempercepat proses. Pengembangan bilik timbal berukuran kamar yang digunakan pertama kali oleh John Roebuck pada tahun 1746 secara dramatis memperluas manufaktur asam sulfat. Joshua Gay-Lussac mengambil langkah maju yang nyata pada tahun 1835 ketika ia membangun menara untuk mengambil kembali NO yang sebelumnya telah dihembuskan keluar, mengkonversinya kembali menjadi NO2 melalui reaksi nitrit yang dilarutkan dalam asam sulfat berair, yaitu N2NO ditambah setengah O2 ditambah H2O menghasilkan 2HNO2. Asam nitrit kemudian direaksikan dalam menara kedua Suara itu kok hilang?
Tes. Mungkin sinyal Mbak dia. Ya udah lanjut aja yang ketiga, nanti kita cut. Tiga, proses pemekatan asam sulfat. Asam encer dapat dipekatkan menjadi asam dengan konsentrasi yang agak lebih tinggi, dengan mencelupkan gulungan uap pemanas yang terbuat dari timbal. Di dalam tangki timbal atau tangki yang berlapis timbal dan bata. Gas panas pada suhu sekitar 680 derajat Celcius diperoleh dari pembakaran minyak atau gas bahan bakar. Gas yang keluar pada suhu 230 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius dari kompartemen pertama drum itu. Lalu masuk kembali ke dalam kompartemen kedua bersama dengan sebagian gas panas. Kemudian gas yang dihasilkan ini akan keluar dengan pada suhu 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius dan masuk kembali ke dalam drum pendingin gas. Di mana gas tersebut didinginkan lagi menjadi 100 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius sambil menaikkan suhu asam encer ke titik didihnya. Produk dalam industri asam sulfat. Produk dalam asam sulfat ini sendiri, asam sulfat sering digunakan dalam industri pupuk buatan, khususnya amonium sulfat dengan superfosfat dalam skala besar. Juga digunakan dalam pembuatan pigmen. Asam sulfat juga digunakan untuk pemisahan hidrokarbon untuk menghilangkan lapisan film zat asam dari besi atau baja sebelum proses pelapisan, pengecatan, mengisi aki atau baterai, dan pembuatan sutra sintetis. Asam sulfat juga digunakan untuk pembuatan aluminium sulfat. Aluminium sulfat dapat bereaksi dengan sejumlah kecil sabun pada serat palep kertas untuk menghasilkan aluminium karboksilat yang membantu menetralkan serat palep. Contohnya sebagai katalis untuk reaksi isobutana dengan isobutelena yang menghasilkan isooktana. Asam sulfat dapat larut dalam air dalam berbagai perbandingan. Asam sulfat sangat berbahaya bila terkena jaringan kulit karena sifatnya yang korosif. Dan dengan sifatnya sebagai penarik air yang kuat, akan menimbulkan luka seperti luka bakar pada jaringan kulit. Semakin tinggi konsentrasi asam sulfat, maka semakin bertambah bahayanya. Walaupun asam sulfat tersebut encer, akan tetap mampu mendehidrasi kertas jika tetesan asam sulfat dibiarkan di kertas dalam waktu yang cukup. Selanjutnya, menghitung kapasitas H2SO4 pada tahun 2025. Jadi di sini kami menggunakan tahun dari 2014 sampai dengan 2018, di mana untuk data ekspor dan impornya itu kami ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan untuk data kebutuhan Indonesia tiap tahunnya diambil dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Sedangkan untuk data produksi tiap tahunnya itu diambil dari jumlah pabrik asam sulfat, kapasitas asam sulfat dari 3 pabrik yang ada di Indonesia. Dan yang pertama itu kita mencari kebutuhan impor di Indonesia pada tahun 2025. Di sini langkah pertama yang dilakukan itu membuat grafik. Grafik ini digunakan untuk
nilai Y. Didapatkan nilai Y sama dengan 1 kali 10 pangkat 6X minus 2 kali 10 pangkat 9. Dan di sini X-nya itu tinggal dimasukkan saja 2025 dan didapatkan untuk kebutuhan impor di Indonesia pada tahun 2025 adalah 25 juta ton per tahun. Dan untuk kebutuhan ekspor di Indonesia pada tahun 2025 sama, di sini dibuat dulu grafiknya dari data yang sudah diambil. 0,039X plus 78,86. Lalu dimasukkan nilai X-nya itu 2025 dan didapatkan kebutuhan ekspor di Indonesia pada tahun 2025 itu 157,835 ton per tahun. Dan untuk mencari nilai suplai dan demand-nya di sini nilai suplainya itu digunakan jumlah kebutuhan asam sulfat dari 3 pabrik tadi, di mana jumlahnya itu 453.675, dan di mana suplai sama dengan impor plus produksi dalam negeri. Di sini impornya sudah diketahui 25 juta ton, dan produksi dalam negeri dijumlahkan lalu didapatkan nilai suplai 25.453.675 ton per tahun. Untuk nilai demand-nya di sini dicari dulu untuk kebutuhan konsumsinya. Di sini kebutuhan konsumsi tadi dibikin grafik dulu, datanya tadi sudah ditentukan, lalu didapatkan nilai Y sama dengan 7.381,1X minus 1 kali 10 pangkat 7. Maka didapatkan nilai Y-nya itu 4.946.727,5 ton. Dan untuk nilai demand-nya di sini ekspor plus kebutuhan konsumsi. Didapatkan nilai demand-nya 4.946.885 ton per tahun. Untuk analisa bahan bakunya di sini menggunakan 3 bahan baku. Ada sulfur, oksigen, dan air. Sulfur itu didapatkan dari supplier asal RRC, sedangkan untuk oksigennya menggunakan udara bebas, dan untuk airnya itu supplier asal pabrik. Dan untuk perhitungan kapasitas yang dibutuhkan pabrik, di mana untuk SO3-nya itu dari perhitungan yang dilakukan, kebutuhan SO3 yang dibutuhkan suatu pabrik itu sekitar 80.000 ton per tahun, sedangkan untuk H2O-nya 18.000 ton per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia les ya. Gimana cara nyimpen yang udah di record, stop